Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, termasuk di tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang di dalamnya ada satu bentuk ibadah setiap tahun kita jalankan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di surat Al-Baqarah ayat 183 yang insya Allah sudah familiar dan terutama di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut Allah memilih kepada orang-orang yang beriman untuk menjalankan perintahnya, yakni menjalankan puasa Ramadan. Artinya bahwa perintah itu hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, yang insya Allah kita semua ini juga menyatakan diri sebagai orang yang beriman. Di akhir ayat itu Allah berfirman bahwa tujuan untuk dilaksanakannya ibadah puasa adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya Allah perintahkan orang-orang yang beriman itu untuk menjalankan ibadah Ramadan berupa puasa, siam, saum, supaya orang-orang yang beriman itu menjadi orang yang bertakwa. Berarti di dalam satu bulan kita menjalankan ibadah puasa itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membiasakan diri untuk beraktivitas, berperilaku dengan aktivitas dan perilakunya orang-orang yang beriman, yakni menjadi orang yang menjalankan perintah Allah semaksimal yang bisa dilakukan dan meninggalkan larangan-larangannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi tanpa kita sadari bahwa hakikatnya kita menjalankan ibadah puasa itu sendiri di bulan Ramadan itu sudah sebagai suatu bukti, suatu bentuk ikhtiar kita untuk mewujudkan diri menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam satu bulan kita menjalankan puasa Ramadan itu berarti kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Bapak Ibu yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu selama Ramadan itu dengan ibadah, dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan untuk menjadi orang bertakwa setelah selesai bulan Ramadan itu betul-betul kita capai, bisa kita raih. Karena Bapak Ibu yang insya Allah sudah biasa mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kita pernah dipertemukan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, An Sahlin radhiyallahu anhu anin Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah
la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yuqalu aina shaimun fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahadun. Ini satu hadis yang insyaallah bagi yang sudah rutin untuk mengkajinya sudah mendapatkan ditemukan dengan hadis ini. Dari Sahal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat pintu yang diberi nama Ar-Rayyan, yang mana besok pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu itu, dan tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu itu selain mereka orang-orang yang berpuasa. Kalau mencermati hadis itu, berarti orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa, mendapatkan perlakuan khusus nanti di akhirat, bisa masuk surga bahkan dari pintu khusus yang dinamakan Ar-Rayyan. Dikatakan, di manakah orang-orang yang berpuasa? Bapak Ibu, yang dipanggil, yang diseru khusus, di manakah orang-orang yang berpuasa? Artinya orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berdiri. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk darinya. Dikatakan Rasulullah, tidak ada seorang pun yang masuk melalui Ar-Rayyan itu kecuali orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka sudah masuk, maka pintu itu ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang masuk darinya. Menurut yang kami catat, ini adalah hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 226. Kalau kita cermati Bapak Ibu, betapa besar balasan yang diterima oleh orang yang taat kepada Allah selama 1 bulan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, diiringi dengan ibadah-ibadah yang mendukungnya, ibadah sunnah dan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ridho menerima puasanya, dengan puasa diterima itu akan mendapatkan balasan yang sangat besar, yakni masuk surga bahkan dari pintu khusus. Kalau kita mendapatkan janji semacam itu, rasanya kita bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa. Namun perlu diketahui, untuk bisa diterimanya amal ibadah puasa kita, mestinya kita harus menjalankan puasa itu sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini mari kita cermati, mari kita lebih memperhatikan apa yang sudah kita pelajari. Insya Allah dalam kajian-kajian yang kita ikuti, dalam forum-forum majelis ilmu yang kita ikuti, terlebih di bulan Ramadan ini, banyak diingatkan tentang hal-hal yang harus kita cermati selama bulan Ramadan. Di antara yang perlu kita perhatikan bahwa pertama, di dalam hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 228 ada satu peringatan untuk kita. Janganlah berkata-kata keji dan berteriak-teriak. Jangan berkata-kata keji di dalam bulan Ramadan. Kadang-kadang kita tidak sadar, ternyata selama Ramadan kita menggunjing. Ternyata selama Ramadan kita sering mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yang menyakiti saudara kita. Oleh karena itu, kita perlu hati-hati untuk menjaga lisan kita. Yang kedua, meninggalkan syahwat dan makan minum dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Amal kita
tergantung niat kita. Ada sebagian orang yang niat menjalankan puasa tapi tidak karena Allah, karena yang lain. Mungkin karena berkewuh, karena tetangganya sama puasa, dia tidak juga merasa tidak nyaman dan sebagainya. Insya Allah sebagai orang yang biasa mempelajari ilmu-ilmunya, maka puasa kita luruskan. Kita puasa untuk menjalankan perintah Allah sebagaimana yang difirmankan Allah di surat Al-Baqarah 183. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah dia meninggalkan makan dan minum. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa puasa itu tidak sekedar meninggalkan makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari. Lebih dari itu, kita memperhatikan lisan kita supaya terjaga dari berkata dusta. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai orang yang dermawan. Kedermawanan beliau semakin meningkat ketika bulan Ramadan, dan itu menjadi contoh bagi keluarga beliau dan juga para sahabat beliau. Bagaimana dalam satu riwayat kita dipertemukan dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ketika suatu saat beliau sedang dalam keadaan puasa, ada orang yang minta-minta diberi roti. Orang minta kedua diberi roti lagi. Bahkan sampai berikutnya pembantunya pun tidak mau mengambilkan, sambil mengingatkan bahwa hari itu puasa, tinggal itu yang akan digunakan untuk berbuka. Akhirnya beliau yang ambil sendiri untuk diberikan pada orang minta-minta itu. Ini suatu keyakinan, suatu contoh keikhlasan bagaimana beliau mencontoh Rasulullah, orang yang dermawan di bulan Ramadan. Qadarullah, ternyata pada sore hari waktu berbuka ada tetangga yang mengantarkan makanan yang kualitasnya lebih bagus dari yang diberikan pada orang yang minta-minta tadi. Hal yang perlu jadi contoh kita untuk kita jalankan selama Ramadan. Yang kelima, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang menjalankan puasa, maka dia akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, sebagaimana pahala kebaikan yang diterima oleh yang berpuasa itu, tanpa mengurangi hak, tanpa mengurangi kebaikan yang diterima orang yang berpuasa tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita suka berderma, suka berinfak, bersedekah di bulan Ramadan, insya Allah nanti akan meningkatkan kualitas puasa kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, terutama di 10 akhir bulan Ramadan, beliau Rasulullah dikenal dengan istilah mengencangkan ikat pinggang. Artinya apa? Lebih memperbanyak ibadah, juga menyerukan, membangunkan anggota keluarganya untuk memperbanyak ibadah di akhir Ramadan. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui, di akhir Ramadan ada tuntunan untuk beriktikaf, berdiam diri di masjid, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan Ramadan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menginginkan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mari hari ini kita memulai puasa yang mudah-mudahan berbeda dengan hari-hari kemarin. Kalau kemarin mungkin kita kurang menjaga lisan kita, puasa masih menggunjing, puasa masih berkata dusta, puasa masih tidak suka berderma, puasa masih suka marah-marah dan sebagainya. Hari ini menjelang sholat subuh, kita mulai puasa hari ini dengan niat untuk menjalankan puasa dengan lebih baik. Sehingga Bapak Ibu, mari kita isi waktu puasa kita ini dengan amal ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah beserta keluarga beliau. Sekarang ini yang perlu kita cermati terutama anak-anak muda Bapak Ibu. Ya, anak-anak muda ini karena sudah begitu biasa menggunakan media sosial,
asik dengan HP-nya, yang mestinya waktu Ramadan digunakan untuk banyak beribadah, justru digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Teknologi yang sebenarnya banyak manfaatnya, banyak digunakan untuk hal yang kurang bermanfaat. Sehingga lupa min husni islamin mar'i tarkuhu ma la yaknihnya lupa. Jadi salah satu kebaikan orang Islam itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Bahkan banyak kita temui anak muda menjelang berbuka puasa waktunya digunakan untuk hal yang tidak sekedar tidak bermanfaat, bahkan bisa bernilai dosa. Kumpul-kumpul, istilah umumnya apa? Ngabuburit. Ngabuburit pakai HP, putra-putri kumpul, niatnya puasa, mestinya memperbanyak ibadah, meninggalkan larangan Allah, justru diisi dengan hal pertama tidak bermanfaat, bahkan bisa bernilai dosa. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan keluarga kita terjauhkan dari yang demikian. Karena kadang-kadang orang tua juga kurang bijaksana, anak-anaknya diajak ngabuburit bareng-bareng, yang ngajak malah orang tuanya. Mudah-mudahan sebagai orang yang paham agama, kita menjadi orang yang berbeda. Mari kita serukan keluarga kita, istri kita bagi yang kepala keluarga, anak-anak kita, atau anggota keluarga yang lain, untuk mengisi Ramadan kita dengan banyak beribadah, terutama sholat malamnya. Sholat tarawih silahkan untuk di masjid atau di rumah, sesuai yang kita yakini, sesuai yang kita nyaman untuk melaksanakannya. Banyak berderma, banyak berbuat baik, dan menghindari kata-kata yang bisa mengurangi nilai puasa kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita dan keluarga kita bisa menjalankan puasa dengan baik, sehingga status puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang balasannya ternyata masuk surga dari pintu khusus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan, kemudahan pada kita untuk menjalankan puasa di sisa Ramadan tahun ini dengan lebih baik, sehingga makin hari makin meningkat. Sekeluar dari bulan Ramadan, status takwa tersanding di dalam diri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai bekal untuk menjelang sholat maghrib dan selamat berbuka puasa, di mana buka puasa merupakan salah satu nikmat bagi orang berpuasa ketika datang waktunya maghrib. Yang lebih banyak lagi nanti nikmat di surga. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebaikan pada kita semua untuk menyelesaikan ibadah Ramadan tahun ini, dan khusus hari ini selamat untuk melaksanakan menikmati buka puasa sore hari ini. Mudah-mudahan termasuk puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.